dengan mengenal bagian-bagian mainboard E860 produk Dahau. Di sini menjadi beberapa bagian. Coba kita perbesar. Untuk daerah sini adalah bagian PGA ya. PGA terdiri dari chipset MCU, memori, EEPROM untuk penyimpanan program PGA, dan ini AT2051 untuk kontrol keyboard ya. Dan ini koneksi ke LCD. Kita coba naikkan. Di sini ada IC 765 untuk kontrol FDC atau pembacaan disk drive. Di sini ada RTC atau real time clock atau pewaktu. Di sini ada jumper ya. Jumper ini berfungsi untuk LCD tipe monokrom atau untuk tipe berwarna. Jika kalian menggunakan LCD berwarna, jumping ini di cut ya. Kalau untuk monokrom ini disambung. Di sini bagian I/O agak luas. Bagian I/O. Daerah sini untuk encoder ya. Oke. Di sini ada clock generator sebagai fungsi detak atau jantungnya untuk chipset di bagian tampilan dan penyimpanan gambar. Di sini ada AT49F002 merupakan EEPROM. EEPROM ini untuk menyimpan program-program yang mampu mengontrol chipset bagian tampilan ini ya. Di sini ada 5 IC RAM 1, 2, 3, 4, 5 dan 4 biji untuk penyimpanan gambar bordir ya. Satu IC ini menyimpan 250.000 stit. Karena ini jumlahnya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 juta stit untuk penyimpanan gambar di mainboard E860. Dan satu lagi, ini digunakan untuk program bantu chipset MCU-nya. Di sini juga ada clock generator 9,6 MHz. Ini digunakan untuk detak di bagian I/O ya. Untuk bagian I/O sini menggunakan clock generator 9,6 MHz. Dan satu lagi yang di bawah ini 16 MHz untuk detak di PGA. Oke.
Kali ini kita akan membahas bagian PGA. Kita akan coba tampilkan track atau koneksi jalur antar komponen. Seperti ini tampilannya. Ini masih agak terlalu kurang terlihat jelas. Saya akan mencoba untuk membuang sebagian komponen yang tidak terkait dengan bagian PGA. Karena di sini kita akan mengulas bagian PGA ya. Untuk kali ini mungkin akan cukup lama, sebaiknya kalian ikuti sampai akhir. Dan mungkin bisa jadi beberapa video ya. Ini kita akan buang dulu semua yang tidak ada koneksi ke bagian PGA supaya lebih gampang terlihat koneksi antar komponennya. Oke, ini kita buang. Ini juga kita buang. Kita akan mencoba tahap per tahap dalam memahami atau memperbaiki permasalahan-permasalahan di mainboard Dahau. Sekalian kita akan melihat koneksi antar komponen di bagian-bagian tertentu. Yang kali ini kita akan membahas bagian PGA. Kita buang satu persatu komponen yang tidak berkaitan agar tidak mengganggu.
Kita coba rapikan kembali setiap koneksi. Oke, kita auto routing. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Jadi tahapan pertama untuk pengecekan, kita bisa lihat di tampilan LCD, dan kita juga harus pastikan dulu bahwa LCD ini berfungsi dengan baik dan permasalahan hanya terjadi di mainboard E860. Saat dinyalakan, tampilan ada dua kemungkinan. Satu, tampilannya blank putih. Blank putih ini seperti yang tadi digambarkan, kemungkinan bisa terjadi di bagian chipset atau di bagian RAM chipset. Kedua, blank dengan bergaris, ada warna titik-titik garis, itu biasanya disebabkan dari sistem reset, yang mana kita akan coba pastikan sistem reset koneksinya kemana, supaya kalian bisa tahu jika terjadi permasalahan blank dengan garis titik-titik berwarna ya. Kita tunggu sebentar. Saya akan coba berusaha untuk jelaskan cara berurutan pengetesan mainboard Dahau. Karena untuk sampai tampilan yang sempurna ada beberapa tahapan. Salah satunya saat dinyalakan harus keluar logo Dahau. Kalau sudah keluar logo Dahau, berarti PGA atau wilayah PGA itu sudah tidak ada permasalahan. Jadi kita memperbaiki tidak dengan perkiraan atau coba-coba. Selanjutnya nanti setelah logo Dahau sudah keluar, berarti kita menuju ke tampilan selanjutnya dan mungkin di video selanjutnya. Karena dari bagian atau bagan PGA ini tersambung ke bagian I/O dan ke bagian chipset yang bagian tampilan. Jadi kalian tidak salah untuk memastikan atau untuk mengambil keputusan penggantian komponen.
Untuk perapihan memang memerlukan waktu karena ini secara otomatis komputer merapikan setiap koneksi antar komponen yang telah kita sambung. Dan di sini pun yang saya tampilkan hanya koneksi-koneksi yang mengacu di bagian PGA atau tampilan awal logo Dahau. Dalam hal perapihan koneksi, secara otomatis memang memerlukan memori yang cukup besar, jadi agak lambat dan agak lama. Baik, ini sudah terlihat rapi dan sudah selesai. Kita coba perbesar di bagian PGA seperti ini. Oke, seperti yang saya gambarkan di awal, tahapan pertama untuk pengetesan mainboard, kita harus pastikan dulu bahwa power supply untuk mensuplai komponen di bagian PGA itu menggunakan tegangan 5 volt. Harus kalian ketahui bahwa jika tegangan di bawah 5 volt atau 4,9 itu akan terdeteksi IC kontrol tegangan dan komponen akan di reset atau tidak akan berfungsi hingga membuat tampilan hanya bintik-bintik berwarna atau blank bintik-bintik ya. Jadi harus kalian pastikan dulu bahwa tegangan yang masuk ke konektor yang di sini, konektor power supply, kalian harus ukur dan tegangan harus ada 5,2 atau maksimum 5,4.
Karena sebelah sini ada IC MAX 705. Inilah yang mereset semua komponen sebelum tegangan mencapai penuh 5 volt. Jadi kalau di bawah 5 atau 4,9, komponen akan di reset dan tidak akan berfungsi. Untuk pengecekan atau pengetesan output dari MAX 705, kalian bisa menggunakan test pen dan dikoneksikan ke positif atau ke negatif. Bila mana test pen berkedip di saat power supply dinyalakan, dalam jangka waktu 1 detik, berarti IC MAX 705 sudah berfungsi secara normal dan tegangan 5 volt sudah terpenuhi. Kalian coba gunakan test pen LED ya, atau lampu LED di kaki MAX 705, pin atau kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaki 7. Kaki 7 merupakan output dari MAX 705. Pin 7 ini akan terkoneksi ke setiap komponen di bagian-bagian mainboard untuk mereset semua komponen yang ada. Sekali lagi, kalian harus cek dengan test pen LED. Bila mana ada kedipan dalam 1 detik awal dihidupkan, berarti MAX 705 udah bagus. Dan bila mana tidak ada kedipan, berarti MAX 705 bermasalah. Kalian bisa ganti karena IC ini di pasaran juga banyak. Karena tidak akan ada tampilan logo Dahau atau hanya akan ada titik-titik berwarna di layar LCD. Adapun koneksi dari MAX 705, kita bisa lihat yang ini. Oke, kemana dia terkoneksi? Baik, kita unroot koneksi output dari MAX 705. Kemana dia terhubung? IC MAX 705 pin 7, dia terhubung ke resistor 104 di sini. 104 sebagai kopel. Masuk ke IC sebelah sini. Masuk juga ke chipset.
bagian tampilan, pin nomor 71, pin 71, lalu masuk ke IC LS 126, pin 1, pin 4, pin 10, pin 13, dan LS 126 yang kedua, pin 1, pin 4, pin 13, dan pin 10. Sama ya. LS 126, pin yang terkoneksi sama. Kita lihat di bagian bawah. Terkoneksi ke bagian I/O 2223, 2223. Terkoneksi pula ke RTC pin 18 ya. Pin 18. Terkoneksi juga ke IC HC14 pin 11, dan juga ke MPU bagian PGA pin 71. Karena MPU bagian PGA dan bagian tampilan tipenya sama, jadi pin untuk reset sama ya. Oke. Ini koneksi dari MAX 705 dengan data reset atau sistem reset. Jadi akan mengaktifkan seluruh komponen MPU, memori, semuanya di saat tegangan stabil di atas 5 volt. Jadi sekali lagi, cek tegangan harus 5 volt, dan bila mana 5 volt atau 5,2 volt sudah ada di konektor input power supply, masih tetap belum ada tanda kedip waktu dicoba dalam 1 detik, di output bagian MAX 705 bisa dipastikan IC MAX 705 bermasalah. Coba kalian ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana tampilan logo Dahau belum juga muncul, coba kalian cek bagian clock generator yang 16 MHz, karena ini detak untuk memberikan detak di bagian PGA atau chipset PGA di kaki nomor 2. 1, 2, 3. Kalian bisa cek dengan test pen
tes pen yang LED tentunya dengan dua lampu. Biasanya di tes pen LED ada dua lampu agar lebih gampang membedakannya, lampu merah atau sama biru. Bisa kalian beli di toko-toko online atau kalian buat sendiri dengan dua buah lampu LED di balik katoda anoda. Di pin clock generator 16 MHz nomor 2. Dan kalian coba ke negatif dan ke positif. Bila mana ke negatif menyala dan ke positif pun menyala, berarti clock generator 16 MHz berfungsi secara normal. Karena kalau ada masalah di clock generator, tampilan di LCD akan blank putih. Oke, kita lihat koneksi clock generator tersambung kemana. Nah, ini dia. Dari clock generator nomor 2 masuk ke pin 23 IC 765 bagian kontrol FDC atau floppy disk control. Dan juga tersambung ke IC AT2051. IC AT2051 ini IC microcontrol ya. Di dalamnya terisi program. Jadi ada coding untuk kontrol keyboard. Oke. Di sini juga ada clock generator 50 MHz. 50 MHz ini kita akan lihat juga terkoneksi kemana. Dan cara pengecekannya sama seperti tadi. Coba kalian cek dengan tes pen di kaki nomor 2 ke positif dan ke negatif 5 volt. Bila mana ke positif menyala dan ke negatif pun menyala, berarti clock generator ini berfungsi secara normal. Karena tidak akan terlihat kedipan ya. Kalian tidak akan bisa melihat kedipan atau detak dari clock generator ini karena frekuensinya cukup tinggi, 50 MHz atau 50 juta kali per detik. Coba kita lihat koneksi kemana. Oke, salah satunya terkoneksi ke chipset bagian tampilan, pin yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Pin 13 dari sisi kiri. Dan juga tersambung ke bagian PGA, pin
13. Jadi clock generator yang 50 MHz untuk memberikan detak ke dua chipset, bagian PGA dan bagian tampilannya, ke kaki atau ke pin nomor 13. Oke. Sekali lagi, berarti pertama kita cek output dari MAX 705 dengan test pen. Bila mana ada menyala atau mati dalam perkiraan 1 detik setelah dinyalakan power supply, berarti MAX 705 dan tegangan sudah mencukupi. Yang kedua, di bagian clock generator, bila mana clock generator tadi sudah dicek menggunakan test pen, ke negatif dan ke positif sudah menyala, berarti clock generator sudah berfungsi dengan normal. Yang ketiga, kalian juga tes di IC memori bagian PGA. Ini RAM untuk program PGA dengan tipe K6X4008. Di pin 22 ya, pin 22. Pin 22. Ini dia. Coba kita unrouting. Pin 22 kemana? Pin 22 di RAM bagian PGA terkoneksi ke IC RS126 bagian atas, pin pin 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari RAM PGA pin 22 terkoneksi ke IC RS126 pin 6. Oke. Kalian juga cek dengan test pen di IC RAM nomor 22 atau pin 22. Bila mana dalam 1 detik setelah dinyalakan atau 2 detik atau 1 detik setelah reset atau 2 detik setelah dinyalakan power supply ada kedipan atau mati atau hidup, tergantung kalian memakai test pen ke positif atau ke negatif. Silahkan dicek ke positif atau ke negatif. Di sini harus ada kedipan 2 detik setelah dinyalakan power supply. Kalau ada kedipan, berarti sudah tidak ada masalah ke data IC RAM PGA. Karena ini untuk mengaktifkan ya perintah dari microcontrol PGA. Bila tidak ada kedipan, kalian cek IC LS 126 yang atas.
Biasanya di sini terputus karena ada di sini ada baterai backup untuk menyimpan gambar gambar atau desain bordir, juga parameter setting. Karena baterai ini biasanya kalau sudah lama dia akan mengeluarkan cairan yang akan merusak jalur-jalur sebelah sini. Coba kalian ukur, takut ada yang terputus. Dari RAM tadi ke pin 6 LS126. Cek juga pin LS26 nomor 5. Kita unrouting. IC LS126 pin 5. Ini terhubung langsung ke MCU bagian PGA, pin 58. Pin 58 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari kanan. Harus tersambung. Karena ini yang memberikan perintah on di IC RAM PGA melewati IC LS126. Dan bila mana koneksinya ternyata bagus, dan tadi pengetesan menggunakan test pen di pin 22, di bagian RAM juga ada kedipan 2 detik setelah dinyalakan, berarti data dari MCU sudah bagus. Dan bila memang masih blank, belum ada juga tampilan dahau, bisa dipastikan IC RAM yang sebelah sini masalah. Coba kalian ganti dengan yang baru. Itu yang ketiga. Keempat, pastikan juga IC EEPROM 27C512, yang mana ini IC terprogram karena EEPROM program untuk memfokuskan bagian MCU PGA. Oke. Berarti yang ketiga kita udah selesai pengetesan. 1 MAX 705, kedua clock generator, ketiga RAM PGA. Selanjutnya kita akan lihat koneksi dari MCU menuju ke LCD. Biasanya juga di sini terjadi permasalahan karena korosi dari baterai yang biasanya baterai mencair dan merusak jalur antar komponen. Baik, kita lihat
koneksi dari MPU, dari MCU ke LCD. Ini konektor yang menuju ke LCD. Ada 3 bagian penting di sini. Satu, koneksi ke LCD. Kedua, tegangan 5 volt positif negatif. Dan ketiga, koneksi ke keyboard. Oke, kita lihat antar sambungan. Kita coba unrouting yang terhubung ke LCD. Ini yang pertama. Dari konektor nomor 1 ke resistor array pin 7 dan masuk ke IC 74HC 373 pin 9. Yang kedua, dari kaki konektor nomor 3 masuk ke resistor array nomor 5, masuk ke IC 74HC 373 pin 12. Yang ketiga, dari konektor pin 5 masuk ke resistor array nomor 8, masuk ke IC 74HC 373 pin 15. Selanjutnya, dari pin 7 konektor terhubung ke pin 2 resistor array dan pin 6 IC 74HC 373. Konektor pin 9 terhubung ke resistor array nomor 3 dan terhubung ke IC 74HC 373 pin 5. Selanjutnya, konektor pin 11 masuk ke resistor array nomor 9, masuk ke 74HC 373 pin 16. Konektor pin 13 masuk ke resistor array pin 4, masuk ke IC HC 373 pin 19. Dari konektor pin 15 masuk ke resistor array pin 6, masuk ke 74HC 373 pin 2. Dari konektor pin 17 terkoneksi ke MCU pin 72, pin 72, pin 72,
masuk ke resistor array 472 yang sebelah sini. Pin 19 dari konektor masuk ke resistor array 472 pin 2, terkoneksi ke IC 74HC 373 pin 11. Lanjut terkoneksi ke MCU bagian tampilan pin 55. Selanjutnya konektor pin 21 masuk ke resistor array pin 11 dan terkoneksi ke MCU pin 51. Pin 23 konektor terkoneksi ke resistor array pin 10 dan terkoneksi ke MCU pin 50. Oke, itu koneksi dari LCD ke PGA. Baik, sekarang kita akan melihat koneksi dari keyboard menuju ke microcontrol. Di sini pin 2, pin 4, pin 6, pin 8, pin 10, 12, 14, 16 itu dikoneksikan ke negatif. Pin 18, 20, 22, 24, 26, 25 ini ke positif 5 volt. Konektor pin 27 terkoneksi ke IC 74LS145 SMD pin 5.
Konektor pin 28 terkoneksi ke IC LS145 pin 4. Pin 29 konektor terkoneksi ke pin 374LS145. Pin 30 terkoneksi ke IC 74LS145 pin 2. Pin 31 terkoneksi ke IC 74LS145 pin 1. Pin 32 terkoneksi ke IC resistor array pin 9 dan mikrokontrol AT2051 pin 12. Pin 33 terkoneksi ke resistor array pin 8 dan terkoneksi ke AT2051 pin 13. Pin 34 konektor terkoneksi ke resistor array pin 7. Terkoneksi lagi ke pin 14 IC AT2051. Konektor pin 35 terkoneksi ke resistor array pin 6 dan pin 15 IC AT2051. Pin 36 konektor terkoneksi ke resistor array pin 5 dan ke IC pin 16. Pin 37 konektor ke pin 4 resistor array ke pin 17 IC AT2051. Pin 38 terkoneksi ke resistor array pin 3 dan ke IC pin 19 pin 18 IC AT2051. Pin 39 terkoneksi ke resistor array pin 2. Terkoneksi juga ke IC AT2051 pin 19. Dan pin 30 konektor terkoneksi ke chipset MPU pin 74. Oke. Ini koneksi yang dari keypad ke IC AT2051 dan 74LS145 sebagai kontrol keyboard yang akan diteruskan ke bagian chipset lainnya.
Coba perhatikan, ini dikoneksikan ke positif 5 volt dan test pen kita hubungkan ke pin nomor 7. Coba lihat ada kedipan merah. Nah, ini dia. Berarti MAX 705 dalam keadaan baik dan tegangan 5 volt juga udah cukup. Kita coba pindah ke negatif. Kita tes. Ada jeda 1 detik sebelum lampu LED menyala setelah power supply dinyalakan. Sudah bagus. Kita cek juga yang terhubung ke memori PGA. Oke, ada kedipan. Dan ini data dari MCU PGA. Oke, terlihat ada kedipan. Ada kedipan merah. Sudah bagus.